Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 329 Ambisi Liar. Patriark tua Feng menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menatapnya. Feng Jiu berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia berkata dengan lembut kepadanya, "Serahkan saja padaku, lebih baik kakek tinggal di sini untuk menemani ayah. Kau yang akan pergi." Dia terkejut dan khawatir kalau dia tidak sanggup mengatasinya. "Hanya beberapa orang dari cabang samping, jangan bilang kalau kakek terlalu khawatir sampai aku tidak bisa mengatasinya." Dia tersenyum licik, sambil dengan lembut menarik lengan bajunya ke atas dan berjalan anggun menuju aula utama. Pada saat ini, orang-orang yang menunggu di aula sudah tidak sabar. "Kita sudah menunggu lama sekali, mengapa belum ada seorang pun yang datang?" Mereka sama sekali tidak menghargai kita. Ceritakan padaku." Begitu Feng Xiao jatuh, bahkan keramah tamahan dasar dalam menerima tamu pun telah sepenuhnya dilupakan. Mendengar ketidakpuasan beberapa orang di aula, lelaki tua yang memegang tongkat jalannya sambil duduk dengan mata tertutup itu segera membuka matanya dan berteriak, "Diam!" Semua orang langsung tenang dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara sampai suara pengurus terdengar dari luar. "Nona muda ada di sini." Ketika mendengar hal itu, semua orang di aula melihat sosok yang datang dari luar. Mereka melihat seorang gadis cantik berpakaian putih, tubuhnya ramping dan dia tampak sangat rapuh. Langkahnya ringan saat dia melangkah masuk dengan anggun. Setiap langkah yang diambilnya, rok putihnya berkibar seperti bunga yang tertiup angin, sungguh menakjubkan. Ketika mereka mendongak, mereka melihat bahwa wajahnya sangat cantik, dan kulitnya yang putih melengkapi penampilannya yang menawan. Jika seseorang hanya melihat sekilas, itu adalah penampilan yang tak terlupakan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau dijuluki sebagai wanita tercantik nomor 1, penampilannya pasti luar biasa. Namun, apapun rumornya, melihatnya secara langsung adalah hal yang berbeda. Mereka merasa bahwa dia memiliki pesona dan watak yang menarik yang tidak akan hilang dari wajahnya. Melihatnya, pikiran setiap orang pun tertuju pada, coba bayangkan gadis yang rapuh dan lemah ini, bagaimana dia sanggup menanggung seluruh keluarga Feng. Ketika mereka memikirkan hal ini, semakin mereka menegaskan dalam hati bahwa keputusan untuk datang ke sini hari ini adalah benar. King Ge memberi salam kepada paman buyut kedua, dan para paman lainnya. Setelah memberi hormat kepada lelaki tua dan beberapa lelaki setengah baya, dia kemudian pergi ke kursi utama untuk duduk. "Bagaimana mungkin yang datang adalah kamu, bukan kakekmu? Di mana kakekmu?" tanya lelaki tua itu dengan suara rendah tanpa menutupi sedikit pun rasa tidak puas di dalamnya. "Ada banyak hal yang harus ditangani beberapa hari terakhir ini, dan kakek terlalu sibuk sehingga ia mengabaikan kesehatannya dan tubuhnya tidak mampu mengatasinya. Ia sekarang sedang beristirahat." Suaranya lembut dan cara bicaranya tidak tergesa-gesa dan santai, terdengar seperti seorang wanita bangsawan muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Pada saat ini, dia memberikan kesan bahwa dia adalah seorang wanita lemah lembut yang jinak dan tidak berbahaya. Ketika mendengar penjelasannya, lelaki tua itu meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami telah mendengar tentang insiden ayahmu. Kami sengaja datang ke sini, lagi pula, kami semua memiliki darah yang sama mengalir di pembuluh darah kami. Kami adalah keluarga, karena insiden besar seperti itu telah terjadi di kediaman Feng, kami tidak bisa hanya berdiri di samping dan menonton dengan tangan terlipat." Mendengar kata-kata hebatnya, Feng Jiu mengambil cangkir teh yang disajikan kepadanya dan menyesapnya sedikit. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menutupi seringai di sudut mulutnya. Minum tehnya dengan santai sambil menutupi separuh wajahnya, dia menikmati waktu luangnya. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa wanita itu tidak berbicara, dia melanjutkan, "Kita harus tahu bahwa negara ini tidak akan pernah tanpa seorang penguasa bahkan untuk sehari saja, begitu pula, sebuah keluarga tidak akan pernah tanpa seorang kepala. Sekarang ayahmu telah meninggal dan kakekmu sudah melewati masa jayanya dan sudah tua. Belum lagi, kamu seorang wanita, itulah sebabnya kami di sini hari ini untuk berdiskusi dengan kakekmu dan menyarankan agar pamanmu membantu memikul keluarga Feng. Bagaimanapun, kekuatannya adalah seorang kultivator bela diri dan hanya dia yang dapat menstabilkan seluruh kediaman Feng. Dialah satu-satunya yang dapat memikul tanggung jawab yang berat ini."